diskriminasi kan kadang-kadang saya heran. Ya, seseorang bisa naik pangkat 1 tahun 3 kali coba. Raja kan? Apakah itu petunjuk yang diatur? Nah, jadi pertama itu it is not about you know, but who knows you. Ya, yang kedua, makanya terjadi siapa yang lihat dari jendela aja yang selalu dia lihat itu yang dipakai kan gitu. Bukan orang yang mati-matian bekerja. Enggak. Kadang-kadang kerjanya baca koran aja naik kok bintang 2. Mau kita buktikan, coba tanya dia mereka, kenapa pensiun-pensiun itu nggak ngerti? Saya tidak mengatakan menjelekkan mereka, tapi itulah. Ya kalau kita baca buku Mahabharata itu kan, Pandawa itu kan cuma sedikit, Kurawa paling banyak. Ya kan? Jadi fit and proper test yang salah. Dan seseorang naik bintang itu sebenarnya berat sekali. Saya aja dari kolonel, 8 tahun saya kolonel baru saya naik bintang. Coba. Ya, tapi saya nggak memikirkan pangkat. Tapi yang saya pikirkan apa? Apa legacy yang saya tinggalkan? Bukan legowo. Lek digowo kabeh gitu loh. Jadi ini yang apa? Jadi sekarang ini yang berani menyampaikan kebenaran itu pasti sudah didiskriminasikan. Oh ini bahaya kalau jadi pemimpin. Nah, tapi banyak kan tadi apa saya katakan dari depan, kepemimpinan manipulasi. Karena mereka sudah terbiasa manipulator. Itu. Jadi we move on. Ya. Orang yang benar jangan berhenti ngomong gitu aja lah. Karena senjata yang paling berbahaya sekarang adalah medsos. Itu dia. Ini yang tunjukkanlah. Ya tunjukkan, siapapun jadi presiden Indonesia ini pening kepalanya. Betul. Ya, pening kepalanya. Ya, sekarang calon presiden coba lihat. Gak ada yang lain. Lu lagi itu 4L. Ya, silakan, Andi, silakan. Pak Andi lalu Pak Ilmuwan. Oke, selamat Shalom. Oh, shalom. Aloha. Oh, mahalo. Ya fellow kamaina. Gini Pak Tobing. Oke. Ini Hawaii ini. Indonesia ini I'm very pessimistic. The reason is di Indonesia ini jenderal itu dapat bintang itu prosedurnya gimana? Itu harus dievaluate. Is it because of connection, family connection, or what? I don't know. Kesatu, ya kan? Nah, saya waktu sekolah dibayar Pak. Nah, pakai duit. Itu. So, saya waktu sekolah dulu, kan saya di komputer ya Pak ya. Jadi kita ada subjek ini sekolah namanya logical thinking. Jadi apakah logical thinking ini diajarkan di orang-orang yang berbintang-bintang ini, yang sekarang ini yang masih muda-muda udah bintang 4, bintang 3, ya kan? Nah, kesatu, kedua itu common sense. Kok rasanya perbuatan si Sambo ini doesn't make any sense dengan kedudukan dia sebagai, dia itu bintang berapa? Bintang 3. Doesn't make any sense. Nah, kalau di bidang saya itu kita kan ada namanya conditional statement. Jadi ada if then itu. If saya berbuat begini, then akibatnya akan gini. Kok mereka ini gak punya pemikiran yang semacam itu? Kesatu, itu ya. Yang kedua, we talking about wealth. Ya, saya lihat di Google, di Mbah Google, si Panglima sama si Kapolres ini, saya lihat harta mereka Pak MM-an sampai 100 M lebih. Duh, gaji pegawai pemerintah ini berapa? Itu kok nggak ada yang evaluate, ya kan? Jadi ini mereka ini semua ini hakim juga. Hakim itu kan kaya-kaya di Indonesia. Terus jaksa semua. Nah, jadi semua ini kalau nggak diberantas, Indonesia ini nggak bisa maju. Nah, saya tekankan lagi, kalau di sidang ya hukum ada nggak? Saya bilang nggak, hukum nggak ada di Indonesia. Sidang-sidang juga kalau hakimnya udah
pentolan korek, udah berjilbab semua gitu. Repot kita. My question is that, how you move on? How you gonna change this? Gimana caranya? Itu aja deh Pak Cendol. Thank you. Oke. Saya juga kaget ya. Belakang-belakang ini kami juga banyak para jenderal yang masih idealis ya. Kita juga membicarakan ini. Banyak sekali jenderal sekarang di Indonesia kayak kacang goreng. Ya, tapi nggak ada kerjaannya. Aduh. Legasinya mana? Coba lihat. Hanya rotasi. That's leadership. Ya, good leadership ya. Tapi bukan great leadership. Great leadership adalah mereka yang punya pedoman, kompas. Tapi kalau good leadership, dia hanya berpikir seperti rotasi jam-jam. Ya, kapan saya ini kapten, besok kapan saya mayor, kapan saya letkol, kapan saya kolonel, sampai saya kalau bisa bintang 3, bintang 4. Yang menjadi persoalan sekarang. Thank you, Mark. I appreciate this. This is the first time I see somebody going to nucleus step by step from the beginning. That opened up my eyes today, because again I'm coming from TCL guy, so you know, so I say. Okay, the second one, yeah, Pak Andi, it is not about what you know, what skill, what your competency, what your character, but right now, who knows you? Yang ketiga, melanggar prinsip the right man on the right place. Tapi yang sekarang terjadi apa? The wrong man on the right place. Tidak berjalan yang namanya fit and proper test. Fit and proper test itu bukan menjawab pertanyaan, tapi rekam jejak dia. Sehingga pemilihan seseorang pejabat itu dilihat. Ya, dilihat dari apa? Apa yang mereka legasikan ketika dia menjadi komandan peleton, ketika dia menjadi komandan kompi, ketika dia menjadi komandan batalion, ketika dia menjadi komandan brigade atau komandan resimen, ketika dia menjadi panglima, pangdam. Apa yang dilegasikan? Apa yang dilegasikan? Kadang-kadang saya heran. Ya, seseorang bisa naik pangkat 1 tahun 3 kali, coba. Raja kan? Apakah itu petunjuk yang diatur? Nah, jadi pertama itu, it is not about you know, but who knows you. Ya. Yang kedua, makanya terjadi siapa yang lihat dari jendela aja yang selalu dia lihat, itu yang dipakai kan gitu. Bukan orang yang mati-matian bekerja. Enggak. Kadang-kadang kerjanya baca koran aja naik, kok bintang 2? Mau kita buktikan, coba tanya dia mereka, kenapa pensiun-pensiun itu nggak ngerti? Saya tidak mengatakan menjelekkan mereka, tapi itulah. Ya kalau kita baca buku Mahabharata itu kan, Pendawa itu kan cuma sedikit, Kurawa paling banyak. Ya kan? Jadi fit and proper test yang salah. Dan seseorang naik bintang itu sebenarnya berat sekali. Saya aja dari kolonel, 8 tahun saya kolonel baru saya naik bintang. Coba. Ya, tapi saya nggak memikirkan pangkat. Tapi yang saya pikirkan apa? Apa legacy yang saya tinggalkan? Bukan legowo. Lek digowo kabeh gitu loh. Jadi ini yang apa? Jadi sekarang ini yang berani menyampaikan kebenaran itu pasti sudah didiskriminasikan. Oh, ini bahaya kalau jadi pemimpin. Nah, tapi banyak kan tadi apa saya katakan dari depan, kepemimpinan manipulasi. Karena mereka sudah terbiasa manipulator. Itu. Jadi we move on. Ya. Orang yang benar jangan berhenti ngomong, gitu aja lah. Karena senjata yang paling berbahaya sekarang adalah medsos. Media sosial. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan yang benar.
Tapi kebenaran itu masih ada nggak? Kayaknya sudah tipis lah. Ya, ada 10% aja kebenaran udah luar biasa. Jadi bagaimana kita move off dengan yang kecil ini? Tapi harus bergerak cepat. Cuman kita harus melihat kekuatan dan kemampuan kita. Karena strategi mengajarkan, kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu, kenalilah kekuatan lawan dan kemampuan lawan. Ya, kalau tidak kita mengenal kekuatan kita tidak mengenal kekuatan lawan, tidak mengenal kelemahan lawan, kita bertempur, bergerak, bermanuver, ya, dari 5 pertempuran kita cuma bisa menang 1 atau kita gagal 1. Itulah kata strategi. Jadi Galarua ini sebenarnya ya, ini merupakan ide yang sangat baik. Ya, tetapi itu tadi pemikirannya belum ditanam. Jadi masih terpengaruh sama lingkungan. Kepemimpinan itu bagaimana kita mempengaruhi lingkungan. Bukan anak buah kita saja. Karena kepemimpinan itu terkait dengan sang pemimpinnya, yang dipimpin. Ya, satu lagi lingkungan. Lingkungan di mana kita berada. Ya, ini masalah. Tapi kita tidak terbiasa masalah kepemimpinan. Sekarang sangat-sangat sulit, Pak Andi. Apalagi generasi sekarang. Udah cara berpikirnya berbeda. Kalau saya generasi X ya, generasi baby boomer setelah perang Indonesia merdeka. Ya, tapi sekarang generasi sudah masuk ke Alpha. Generasi Z, generasi A. Bahkan di TNI, di Polri, ini juga sudah berubah cara berpikirnya. Ditambah lagi di WA Group. Jadi cara berpikirnya mereka aja antara generasi sudah berbeda. Cara bekerja, cara berpikir, lah karena nggak punya. Nah sekarang mereka ada doktrin, tapi doktrin itu jadi bantal aja. Kalau perlu, ini ngapain belajar doktrin, ini membingungkan aja semua ini. Tidak satu pun mereka berpegang kepada doktrin, padahal doktrin itu adalah acuan yang kita yakini kebenarannya. Acuan yang ada prinsip-prinsip aja kita yakini kebenarannya sudah diuji di medan tempur. Mereka nggak melakukan itu kok. Nggak melakukan itu. Proses pengambilan keputusan itu berdasarkan doktrin, bukan indoktrinasi ya. Kalau indoktrinasi pemaksaan, pemaksaannya bukan pemaksaan doktrin, tapi memaksaan kehendak dia, doktrinnya dia, dogmanya dia. Makanya sekarang ini kita kalau mau ngomong lumpuh di segala aspek kehidupan. Itu dia. Ini yang jadi masalah. Ya tunjukkan, siapapun jadi presiden Indonesia ini pening kepalanya. Betul. Ya, pening kepalanya. Ya, sekarang calon presiden coba lihat. Gak ada yang lain. Lu lagi itu 4L. Ya. Nah, kalau Gus Dur bilang apa? Potong 5 generasi, coba. Siapa sekarang kalau 5 generasi? Udah waktunya lah kita berubah. Ya, nah sekarang how we do more? Bisa nggak kita menjadi agent of change? Ya, agent of change, bagaimana komunitas kita tidak menjadi korban? We are not the victim, but we are the winner. How will we do it? How we will do it? Ya, kalau nggak ada duitnya, ya Pak Andi maaf, saya agak seloroh dikit lah. That's our problem. Ini permasalahan besar di negara ini. Masalah yang terbesar adalah kepemimpinan. Makanya, tolonglah saya, mudah-mudahan buku Kepemimpinan Negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan ini bisa muncul pada Hari Pahlawan. Sebelum Hari Pahlawan kita luncurkan. Biar mereka tahu, karena 2024, 2023, orang udah sibuk dengan utopia. Merebut kekuasaan. Tanpa cara-cara yang benar, yakinlah. Saya sudah mengamati 2 periode bagaimana pilkada pemilu itu. Udahlah. Nggak ada yang benar, semua curang. Kalau nggak percaya, sumpah mereka di atas kitab sucinya masing-masing. Cucunya, anaknya melarat di kemudian hari. Berani nggak? Nggak berani. Ada berani, Pak Jenderal. Kalau cuma sumpah doang mah berani. Iya, tapi semua juga berani, saya juga berani, Pak Jenderal. Kalau Anda pilih saya jadi presiden, saya sumpah apa aja dari berani, sumpah pocong, kayak sumpah tikus, kayak. Iya. Tuhan aja nggak ditakuti, Tuhan aja nggak ditakuti. Apalagi
apa-apalah. Tuhan tidak Cuma diakui. sumpah. Orang Tapi kita ancaman pegang hukuman begini. mati jangan takut coba. Iya, Pak Paul. Kita Iya. beginilah. Mulut itu berkuasa. Ketika itu yang kita sampaikan, itu akan terjadi. Lihat saja. That's the way. Dulu pernah jaksa menangis-nangis saya bikin, tau nggak? Saya bilang, Anda tadi memutuskan itu benar nggak? Saya lewat telepon. Coba angkat, ambil Al-Quranmu, kamu sumpah di atas Quran. Dia ngaku itu. Janganlah Pak diangkat lagi. Oke, kita win-win solution. Ya, ini rahasia saya lah ya. Tapi boleh tanya staf saya. Ketakutan dia. Oke lah ya. Memang problem di yang namanya dunia kan bukan ciptaan Tuhan. Dunia ini ciptaan siapa? Kerajaan dunia ini bukan kerajaan yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagian besar ada yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi kebanyakan seizin Tuhan. Tolong dibedakan. Oke lah, saya kira Pak Andi, ya, that's I can comment. Ya, karena memang sekarang sudah nggak bisa lagi. Beda di Amerika. Saya bergaul saya ke Hawaii itu 14 kali. 14 kali saya ke Hawaii. Ya, rapat dengan jenderal-jenderal yang ada di US Pacom. Dulu namanya US Pacom, sekarang US Indo-Pacom. Ya. Di sana mereka, bahkan kalau saya latihan bersama sama dia, satu jenderal di Amerika punya mentor itu sampai 10. 10. Mentornya 5 yang masih aktif, 5 yang sudah purnawirawan. Wajib hukumnya mereka punya mentor. Kalau di Indonesia, mana mau? Abang, tunggu dulu bang ya, abang cuma bintang 1 loh. Saya bintang 4, padahal isi otaknya nggak ada. Pak Tobing di Air Force atau di Navy di Hawaii, Pak? Soalnya yang besar kan di Pearl Harbor itu di Navy, and then Hickam Air Force Base itu kan Air Force. Ya, saya di sana ya ada US Pacific Command. Dulu namanya US Indo, sekarang US Indo-Pacom. Ya saya semuanya di udara, di laut, di daratnya. Karena di sana ada US Army, ada US Navy, ya, ada US Air Force. Ketiga-tiganya saya datangi. Ya di US Pacom. Kalau US Pacom itu kan Pacific Command-nya. Kalau angkatan lautnya, daratnya sama udaranya kan pembinaan. BIN, tapi penggunaannya di US Indo-Pacom namanya Komando Gabungan. Ya ada US Marine lah. Saya seperti saudara diangkat sama Letnan Jenderal Goodman, Komandan Marine dulu. Kalau latihan saya bersama-sama dia. Bahkan saya diundang ke Hawaii berkali-kali. Ya, nanti kapan kita tayangkanlah foto-fotonya. Iya, saya I lived there for 5 years. Anyway, ini maksud saya ini loh, logical thinking ininya kok nggak ada gitu ya. Oke. Nggak ada. Repot. That's another question, logical thinking. Bikin kita ini frustration. Oke. Saya kemarin, waktu hari peringatan Pancasila, 1 Juni, saya ketemu di sana dosen saya squad. Kebetulan dia datang ketemu sama saya. Terus saya tanya, ya, kalian masih diajarkan ini enggak? Logika. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, sublimasi. Wah, yang keempat, futuristik. Udah nggak ada lagi bang pelajaran itu, ampun. Nah, pelajaran itu. Kalau strategi gimana? Strategic study. Strategic study. Ya. Bagaimana? Saya dosennya, saya mantan kepala pusat kajian strategi yang menciptakan strategi. Saya udah ajarkan. Tetapi itu tadi, ternyata sekolah itu untuk dapat ijazahnya membuktikan bahwa kita udah sekolah, bukan mempraktekkan. Jadi nggak ada. Ya, contoh futuristik itu akan mengajak, ya, akan memaksa, akan menginspirasi, memotivasi seorang perwira berpikir futuristik. Futuristik apa? Futurologi itu
apa yang akan terjadi? Apa kemungkinan yang akan terjadi? Terus di mana saya akan terlibat? Makanya ada istilah rambat, ramalan pelibatan. Udah nggak dikenal lagi ilmu itu. Kebetulan anak saya lagi seskot sekarang. Nggak berani datang ke rumah itu sekarang. Setiap datang ke rumah ya saya tanya terus. Ya udahlah. Iya Ya, Pak, minggu depan thank you. datang, minggu depan nggak datang. Iya, semua bisa dibeli Pak Tobing. Kalau Pak Tobing saya ajak ke San Francisco beli driver license juga bisa beli. Ya kan. Thank you anyway, mahalo Pak. Oke, penasarannya. so bisa terjawab semua ya. There is no Thank you. futurology lagi, futuristik apa segala macam. Ya, harusnya ramalan pelibatan itu sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menganalisa? Contohnya, waspadalah akan terjadi bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, wabah, penyakit, kelaparan, bencana alam. Sudah nggak dijabarkan? Kemarin saya diminta narasumber. Siapa pendeta yang menjabarkan? Bukan umat yang memberi makan jemaat, tapi jemaat yang harusnya membesarkan umat. Mana konsepnya? Bingung semua, nggak ada yang bisa jawab. Kan udah mulai di Indonesia Pak, kadal lawan cebong katanya kan. Ya sudah. Udah mulai berantem. Nah itulah. Jadi saya melihat memang paling sulit belajar logika. Paling sulit belajar sublimasi. Bagaimana kita menyublim situasi yang sekarang. Ya, for the next. What was, what is, what next, and what if. Jika kita tidak berbuat, tapi apa yang terjadi, ya terjadilah. Kemudian sekarang mengatasi semua kejadian-kejadian krisis, semua sifatnya spontanitas, bukan respon. Harusnya direspon sebelum terjadi. Nah, Galarua bagaimana merespon ini? Jangan kita ngomong, jaga Pancasila, jangan kasih peristiwa. Ya, Pak Suara Kebenaran sudah kemarin ngomongin, mana konsepnya, mana programnya, siapa yang mau kerja, itu. Ya. Saya udah bilang Jadi kalau nggak ada Pancasila, Pak, nggak ada kesaktiannya Pancasila. Karena kalau Pancasila ada dan kesaktiannya akan bekerja, maka kita nggak perlu memerangi khilafah. Otomatis khilafah nggak bisa masuk kalau ada Pancasila. Itulah menjadi masalah utamanya, Pak. Oke lah, kalau kita angkat persoalan kesaktian Pancasila, sudah geger juga. Udah geger di Indonesia kalau kita cari kesaktian Pancasila, geger kan? Nah, karena kesaktian Pancasila dihadapkan kepada komunis, bukan dihadapkan kepada khilafah. Oh. Coba lihat, kita lihat perkembangan situasi sekarang ini. Udah carut marut negara ini. Tapi sudahlah, kita lihat nanti. Biasanya film itu kan endingnya yang mau kita lihat. Ya kan? Ini kan proses tanpa akhir. Bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan adalah suatu proses yang tidak ada akhirnya. Ya, never ending proses. Nah, termasuk karakter tadi. Kita nggak membangun karakter kok. Karakter building itu apa? Mana konsepnya karakter building? Tapi yang dibangun apa? Khilafah building. Karakter khilafah building. Tidak ada karakter nasional building. Iya. Ya, itu tadi kan saya tayangkan di konsep saya. Tolong mana dari konsepnya? That's, ya. Itu kira-kira jawaban saya. Mahalo. Thank you Pak Tobing. Oke, you're welcome. Nah itu, kalau nggak ada pendidikan rohani masing-masing, akhirnya semua akan beranjak menjadi pentolan korek semuanya, Pak. Nah ini yang menjadi masalah berikutnya. Karena semuanya akan diseragamkan menjadi jilbab dan pentolan korek dan celana cingkrang. Ini yang menjadi masalah, Pak. Ah, dia ada buka rohnya. Aduh. Wah, kita yang keturunan Cina mesti sunat semua nih. bisa ada yang 2 kali disunat karena nggak diberlakukan lagi yang pertama kalinya. Coba tadi yang ada buka roh ada. Coba lihat dulu di masa putra itu.
Enggak tadi. Iya, mana? Ini udah morat marit ini urusannya ini sekarang. Ini mah harus cepat. Harus ada pemadam kebakaran kayak Pak Tobing ini. Cepat memadamkan kebakaran di NKRI ini. Supaya bisa kita bangun kembali rumah Hilang kok bikin. Coba NKRI itu. Oke, lanjut dulu ilmuwan lokal, lalu Pak Robert